Halo, selamat pagi anak-anak yang di rumah. Selamat pagi. Selamat tahun baru buat kita semua. Yes. Buat anak-anak yang di sekolah juga, kebenaran anak-anak SD ada di sekolah. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, puji Tuhan ya. Kita bisa hadir hari ini walaupun masih tetap online, tapi ada juga anak-anak yang ada di dalam ruangan ini. Anak kelas 2 menjadi utusan anak-anak ada di ruangan ini. Juga ada guru-guru, ada ibu kepala sekolah juga. Anak-anak yang di rumah, angkat tangannya. Mana tangannya? Selamat tahun baru anak-anak SD yang di rumah. Iya, anak SD yang ada di sekolah ada di kelas 1, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Yes. Karena sebagian ada anak-anak SD ada di sekolah. Jadi selamat mengikuti. Bagaimana Miss dengan anak TK Miss? Yes, anak TK. Pada hadir juga ke hari ini. Nampaknya sudah ada yang biru-biru itu, Bu Tiara. Coba Oh, anak-anak iya. TK tangannya ke atas dong, lambai-lambai tangannya. Anak TK. Widih, udah Halo. ganteng-ganteng. Selamat tahun baru ya, siap ya mengikuti kebaktian. Nah, nih satu lagi nih. Kakak-kakak SMP, Mem John, ada nggak sih mereka? Adakah? Tadi sudah kelihatan ada, tapi tuh kameranya pada ditutup. Aish. Ayo kakak Buka kelas, dong. kakak kelas SMP kita buka kameranya. Kita akan mengikuti kebaktian ini dengan Ya. sukacita, dengan kita bisa melihat wajah-wajah Iya, kalian. mana nih wajah Ya. gantengnya nih? Ayo dibuka cantiknya. kameranya, nggak apa-apa. Dibuka dulu Ya. kameranya. Iya, Kakak-kakak anak SD SMP. juga ya, karena Ya. kita mau kan pada cantik-cantik dan cakep-cakep. Iya. Pastinya. Ayo Iya. masih kelihatan belum buka kamera anak kelas Tuh. anak kelas 7, 8, 9. Mari kita Yes. buka. Buka Ya. yuk, dibuka kameranya. Ya, dibuka. Oh, udah kelihatan Iya, udah sedikit demi mulai. sedikit Nah, ya. Ya Tuh. gitu dong, kelihatan Aduh, ada cantik. Anak-anak SMP ganteng. itu cakep-cakep Cakep-cakep semua. Kenapa pada semuanya. nggak buka kamera ya? Coba aku mau mana ya? Iya. Manakah? Oh, sudah ada. Udah mulai berani Ya, memunculkan. terima kasih yang sudah mau membuka Iya. kamera. Kita akan segera mulai kebaktian awal tahun dan awal semester 2 ini ya Ibu Tiara dan Miss Iya, Lois. betul, Dengan betul. sukacita dan pengharapan penuh pada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah andalan kita untuk kita menjalani tahun baru ini. Betul, Yes. Miss. Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kita pagi ini. Boleh setiap kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita memulai semester 2 ini, memulai tahun 2022 ini dengan minta pimpinan Tuhan. Kita boleh melewati banyak hal di tahun 2021, tapi saat kita memasuki tahun 2022 ini, ayo mari setiap kita, anak-anak dan juga Bapak Ibu guru yang boleh ikutan ibadah hari ini, kita patut bersyukur kepada Bapa untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terlebih buat hari ini, Tuhan izinkan kita boleh beribadah bersama untuk memulai segala aktivitas kita sepanjang tahun 2022. Kita akan mulai ibadah kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
bersyukur kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapakku yang di surga. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tiada lagi kata yang bisa kami panjatkan selain terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Di sepanjang tahun 2021, melimpah berkat-Mu atas kami, atas sekolah ini. Lanjutkan Tuhan kebaikan kemurahan Tuhan di tahun 2022 ini. Untuk anak-anak Sekolah Baptis Bandung, para orang tua dan juga khususnya untuk sekolah kami Tuhan, lanjutkan kemurahan Tuhan atas kami. Kami menyerahkan kebaktian syukur kami ini hanya ke dalam satu nama Allah kami yang besar berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari kita yang sama-sama siap memuji memuliakan Tuhan. Kita sama-sama katakan, Amin.
Yes. Ya. Puji nama Tuhan. Tetap semangat ya Ibu Tiara Iya, dan Mem betul. Joan. Harus wajib tuh. Yes. Anak-anak yang ada di rumah juga, yang ada di sekolah maupun yang ada di ruang kebaktian ini, para ibu guru semuanya, orang tua murid, kita undang untuk bangkit berdiri semuanya yuk. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Kita akan nyanyikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita nyanyikan lebih keras. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Kita nyanyikan lebih keras lagi ya. Kecap. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes, berikan kemuliaan buat Tuhan. Boleh duduk kembali anak-anak di rumah dan di sekolah. Sekarang kita mau mendengarkan kata sambutan dan pengumuman dari Kepala Sekolah TK yaitu Ibu Obed. Dipersilakan kepada Ibu Obed. Halo, selamat pagi anak-anak, anak TK, SD, dan SMP Baptis. Bagaimana kabarnya? Senang ya, kita sudah merayakan Natal, sudah menikmati libur, dan sekarang kita masuk di tahun 2022. Hari ini adalah hari pertama kita masuk di semester 2. Nanti kita akan belajar bersama-sama seperti biasa bulan demi bulan sampai kita menyelesaikan tahun pelajaran 2021-2022. Nah nanti kita akan setiap tingkat sekolah TK, SD, SMP pasti akan menerima pengumuman bagaimana pelaksanaan pembelajaran di semester 2. Kita tunggu ya. Nah terus semangat. Belajar bersama-sama, bermain bersama-sama kalau di TK ya. Kita bersemangat memasuki tahun 2022. Dan jangan lupa nanti bulan depan kita akan mengadakan ulang tahun sekolah. Kita akan merayakan bersama-sama, nanti akan ada pengumuman-pengumuman juga. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Heru selanjutnya ya.
Oke, terima kasih Bu Obed. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Dan selamat pagi juga anak-anak ya. Luar biasa hari ini kita bisa bersama-sama dari TK sampai SMP kebaktian awal semester 2 ya. Puji Tuhan juga hari ini juga ada teman-teman kalian yang sudah bersama-sama dengan kita di aula ini. Bahkan SD ada sebagian yang dari kelas ya. Tetap semangat di tahun ajaran tahun baru ini dan semangat mengikuti seluruh kegiatan di semester 2 ini gitu ya. Nah, untuk anak-anak SMP jadi kalian nanti akan mulai kegiatan PTMT mulai hari Rabu ya. Nanti wali kelas kalian akan membagikan atau share jadwal. Nah, untuk SMP baru 75% ya yang kehadiran kalian. Kita nanti evaluasi selama 2 bulan mungkin ya, Januari, Februari, nanti di pertengahan Februari ada pengumuman kembali. Ya mudah-mudahan negara kita, ya kota Bandung, kota kita ini nanti coronanya mulai hilang ya, jadi kita tetap bisa berinteraksi terus tiap hari ya. Jadi semua kegiatan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, anak-anak bisa tatap muka di sekolah ya. Kami juga sampaikan terima kasih banyak pada Bapak Ibu Guru ya yang hari ini luar biasa MC-nya 3 darah ya yang melayani kita dan terima kasih juga tim musik dari SMP. Ini gak ada seragam SMP ya, jadi wajahnya seperti mirip Bapak semua jadinya ya. Oke luar biasa ya kalian terus tetap melayani, Tuhan berkati. Ya saya serahkan ke MC. Terima kasih untuk Ibu Obed dan Bapak Heru yang sudah menyampaikan sambutan dan pengumuman. Yes, nah sekarang nih kita masih semangat nggak? Semangat, berani mendaki. Semangat ya, Ayo anak-anak kita di rumah masih mendaki. semangat. Coba lambaikan tangannya dong. Mana. Anak-anak yang di sini juga semangat semua ya. Ibu guru semua, mana tangannya? Mana tangannya? Mana kakinya? Di bawah ya, nggak kelihatan Jangan ya. dong. jangan Oke, dong. kita masih mau memuji nama Tuhan nih. Tapi sekarang harus pakai gerakan. Anak-anak semua ikuti, Ya. ibu guru juga semua mengikuti, Tapi orang kita tua berdiri semua, Miss. Yes, yuk kita berdiri lagi Ayo yuk. bangkit berdiri karena Kita kita akan bersyukur. olahraga hari ini. Yes, kita bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Di kanan ada, di kiri ada, di atas, di bawah, di mana-mana ada. Kita mau mendaki-daki ke gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Siap-siap sayapnya ya. Terbang luar selam dalam. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Siap-siap tengok kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Siap-siap tertawa. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Siap naik gunung lagi. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Siap-siap sayapnya. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Siap-siap tengok kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. Siap-siap tertawa. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau
Haleluya. Ya, kami persilakan untuk duduk kembali, kita persiapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Is. Ya, saya mengundang kita semua untuk bisa mengangkat pujian ini sebagai ungkapan syukur kita bahwa kita percaya di tahun yang baru ini, 1 tahun ke depan, Tuhan tahu rencana yang terbaik buat kita. Amin. Rencana yang indah, damai sejahtera yang akan kita alami sepanjang tahun ini. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Tuhan tahu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, pasti Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan memakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari saat ini kita merenungkan sebentar, kita flashback sebentar tahun 2021. Betapa banyak penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas sekolah kita terkhususnya. Pelaksanaan PTM berjalan dengan lancar dengan penyertaan Tuhan luar biasa. Sampai akhirnya semester 1 ini selesai. Dengan iman kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan berhenti sampai di sini. Tuhan akan terus menyertai kita di tahun ini. Amin. Tuhan akan lanjutkan kemurahan-Nya untuk sekolah ini khususnya. Pelaksanaan PTM berjalan dengan lancar. Anak-anak diberi kesehatan, guru-guru, karyawan, setelah
seluruh keluarga anak-anak sekolah baptis. Orang tua diberkati luar biasa. Kami percaya Tuhan, Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Kami percaya. Lanjutkan kebaikan Tuhan atas kami. Lanjutkan kemurahan Tuhan atas sekolah ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman, percaya bahwa kebaikan Tuhan akan terus berlanjut di tahun ini. Di sekolah ini, di keluarga kita. Sekali lagi kita angkat pujian. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi dengan iman kita angkat pujian. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapa, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu di tahun 2021 dan kami bersyukur atas penyediaan Tuhan di tahun 2022 ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus memimpin, menyertai kami. Kami percaya Tuhan menyediakan keberhasilan-keberhasilan yang akan kami capai di dalam studi kami, anak-anak kami, pendidikan kami di Sekolah Kristen Baptis. Karena kami hanya mau mengandalkan Tuhan dan kami tahu hanya Engkau yang memberikan keberhasilan. Kami menyerahkan dan membuka hati kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi guru-guru, baik yang ada di sekolah maupun yang masih ada di Zoom karena memang ada keterbatasan, tetapi kami menyerahkan ke depan, biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk yang di tempat. Selamat pagi anak-anak semua. Iya, selamat pagi yang di rumah juga, para orang tua dan guru-guru. Kita semua menjadi bagian dari Sekolah Kristen Baptis dan kita bersyukur memasuki tahun 2022. Ya, sekali lagi selamat tahun baru, semangat baru, harapan baru. Yes, ya, yes. Mari kita kembali memikirkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama supaya kita bisa menjalankan peran pelayanan dan pendidikan kita di tahun dan semester yang baru ini. Nah, kita akan belajar dari Yeremia, ya. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-8, ya. Mari kita membaca bersama-sama, bisa melihat yang di layar maupun Alkitab kita ya. Mari kita baca bersama-sama Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. 1, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik.
Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan berhasil. Jadi orang yang berhasil adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Anak-anak akan berhasil kalau anak-anak mengandalkan Tuhan. Pada tahun 2018 kita merenungkan dari Mazmur pasal 1 ya. Dalam awal kebaktian tahun kita merenungkan dari Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal 1 dengan Yeremia ini sejajar ya. Kalau kita renungkan di Mazmur juga begitu ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, ya, yang tidak berdiri menurut kumpulan pencemooh, orang-orang berdosa, yang tidak duduk bersama mereka. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, terus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Jadi kita akan belajar dari bagian ini ada dua golongan orang. Ya, ada dua golongan orang. Orang yang gagal dan orang yang berhasil. Kira-kira anak-anak pilih yang mana? Pilih mau gagal atau berhasil? Ya, para orang tua yang di rumah pilih anak-anaknya gagal atau berhasil? Bagaimana guru-guru? Pasti kita ingin kita semua berhasil. Anak-anak kita berhasil, anak didik kita berhasil. Karena itu kita mau perhatikan ayat-ayat ini dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Mari kita perhatikan bagian ini ya, bagian yang pertama, dua golongan orang. Ya. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Yang pertama, orang yang menjauhi Tuhan. Orang yang menjauhi Tuhan, coba perhatikan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Golongan yang pertama ini, orang yang menjauhi Tuhan, hatinya menjauhi Tuhan. Kenapa hatinya menjauhi Tuhan? Karena orang itu mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri, mengandalkan kehebatannya sendiri. Kalau kita belajar dari Mazmur dan dari Mazmur-Mazmur yang kita baca, ada golongan orang fasik, ya, golongan orang fasik yang menjauh dari Tuhan. Bahkan tidak peduli kepada Tuhan. Dia merasa hebat, dia merasa kuat, dia merasa bisa melakukan sendiri. Jadi sikap imannya dia mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri. Saya pernah bertemu dengan seseorang. Tadinya dia aktif ke gereja waktu masih muda, waktu masih anak-anak seperti kalian ya, yang di rumah juga. Kemudian dia merasa berhasil, kemudian dia mulai menolak Tuhan.
Tidak ada Tuhan. Yang ada kekuatan. Bagaimana orang bisa berhasil itu sebenarnya usahanya sendiri. Jadi sikap imannya, dia tidak mempercayai Tuhan atau dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan manusia, termasuk diri sendiri. Nah di bagian ini ada upah ya. Walaupun orang itu berkata dia berhasil, tapi ketika saya ngomong sebenarnya dia sudah stroke. Ya, jadi udah tidak seperti sehebat dulu. Walaupun pikirannya masih merasa ini, tetapi dia tidak bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Ya. Kalau masih banyak uang rasanya hebat, kalau masih kuat rasanya hebat. Tapi disumbat sedikit bagian otaknya langsung. Ya, itulah manusia, keterbatasan manusia kita semua. Jadi jangan merasa kita hebat dan tidak perlu Tuhan. Sebab dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang orang asin. Saudara, upahnya apa? Tidak tahan dalam masa kekeringan dan masa sulit. Seringkali banyak orang itu mengandalkan kekuatannya. Waktu masih hebat, sombong. Waktu masih kuat, sombong. Tetapi tidak sadar bahwa segala sesuatu yang kita capai sehebat apapun itu sebenarnya anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Saya membaca sebuah novel ya. Novel tentang apa? Sebuah keluarga kaya. Kemudian sampai dari kakek. Kemudian neneknya itu mengambil cucu menantu yang homeless, ya homeless. Sepertinya dia tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan dan asal usulnya juga tidak jelas. Dibuang dari keluarganya. Pada waktu dinikahkan dengan cucunya, kemudian neneknya meninggal. Apa yang terjadi kepada cucu menantu itu? Dianggapnya tidak berguna. Tidak berguna karena dia tidak punya apa-apa, sepertinya tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Hidupnya gagal, hidupnya dianggap gagal, hidupnya tidak berguna lagi. Dan apa yang terjadi? Jadi bahan cemoohan. Saudara, kadang-kadang kita memang menilai orang berdasarkan penampilan apa yang ada, segala sesuatu yang dimiliki. Tapi dari bagian ini kenapa dia gagal? Karena dia menolak Tuhan. Ya, tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya gagal seperti tinggal di padang belantara, di tanah angus, padang yang asin. Waktu saya kecil, ibu saya punya beberapa petak sawah. Ya, beberapa petak sawah. Saya memperhatikan ada petak sawah yang subur dan hasilnya banyak, ada sepetak sawah yang tidak pernah panen dengan baik. Tidak pernah panen dengan baik. Kenapa? Karena sawah itu dekat sungai, dekat laut dan asin. Ketika air asin masuk, hancurlah panennya. Jadi tidak pernah panen. Ya. Dan harga tanah itu juga murah sekali.
Dan murah juga, tidak ada orang yang beli. Jadi sangat murah. Ketika ada investor datang untuk buat proyek perikanan, tanahnya naik. Puji Tuhan ya, walaupun panennya gagal tapi tanahnya naik. Nah saudara, apa yang terjadi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan? Kita digambarkan seperti orang yang tinggal di semak bulus di padang belantara, tidak mengalami keadaan baik, dan apalagi kalau Tuhan sudah bertindak. Ya, Tuhan sudah bertindak. Kalau Tuhan menghukum, pasti ya kita tidak bisa buat apa-apa. Segala kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi sebenarnya bukan karena hukuman Tuhan. Sejak Kejadian pasal 3 terkutuklah bumi, terkutuklah karena dosa. Dan ketika kita tidak kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, usaha kita sebenarnya sia-sia. Yang kedua, golongan yang kedua, orang yang mencari Tuhan. Diberkatilah dia yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menumbuhkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Golongan orang yang kedua ya, anak yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Dia beriman karena mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana dia beriman? Ya, kita bisa belajar dari firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi kita harus terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kata Mazmur 1. Supaya kita menjadi kuat di dalam iman. Bukan hanya beriman tetapi bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi pohon itu makanannya dari tanah. Tanah itu kalau kering itu ibarat kita darahnya mulai mengering ya. Karena pohon itu kan mengambil sari-sari dari tanah, dimasukkan melalui batang ke daun. Caranya bagaimana? Sumber-sumber dari tanah itu diserap karena ada cairan, ada air yang masuk ke dalam batang pohon itu. Sehingga dia muncul ya, awalnya kering, tetapi kalau ada air mulai muncul ya, tunas-tunasnya, kemudian daun-daunnya. Baru dikatakan akarnya terus kuat. Dan apa? Dia berakar. Dan akhirnya berhasil. Tidak mengalami panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir di tahun kering, tetap berbuah. 2 tahun terakhir bagi sebagian orang adalah tahun-tahun kering. Ya, tahun-tahun sulit, ya, tahun-tahun yang berat, termasuk dalam kita mendidik anak dan proses belajar. Tapi bersyukurnya kita punya Tuhan. Ya, kita bisa melewati 1-2 tahun terakhir ini karena pandemi, dan kita terus berharap kepada Tuhan. Kita terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat menolong kita dan memampukan kita. Kembali kepada cerita tadi ya. Cerita tadi. Ada ya dari novel yang saya baca itu. Namanya Harvest ya. Dia dianggap tidak berguna. Tidak berguna. Akhirnya perusahaan mertua atau kakeknya mulai bangkrut. Perlu
perlu investasi besar. Ya. Perlu investasi besar. Siapa yang bisa menolong? Tiba-tiba anak muda ini yang masih memang muda ditelepon. Ya, ditelepon. Pak, sudah lama tidak ketemu. Kemana saja? Kami perlu Bapak. Perusahaan perlu Bapak. Hanya Bapak yang bisa menolong. Nah, rupanya dulu dia ahli waris dari keluarga kaya, perusahaannya besar, tetapi dianggap korupsi ya. Dianggap dia menggelapkan uang, dianggap dia menghabiskan uang, akhirnya disidang, dipecat, bahkan tidak punya hak waris. Ya. Tetapi setelah perusahaan keluarga itu hampir bangkrut, akhirnya dia diperlukan. Rupa-rupanya ada rahasia. Rahasianya apa? Dia dulu waktu bekerja, dia menginvestasikan apa yang dia punya. Ya. Setelah dia keluar, orang lain tidak bisa mencairkan investasinya. Hanya dia yang bisa. Akhirnya dia diperlukan. Di perusahaannya dan dikembalikan posisinya. Termasuk dia yang bisa menolong perusahaan kakeknya ya, kakek yang selama ini disia-siakan karena dianggap menantu tidak berguna. Poin saya, ya saya mau mengajak kita semua ya. Kita semua. Kadang-kadang Tuhan memberi hikmat kepada kita, memberi kepandaian kepada kita. Kadang-kadang mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di masa pandemi yang sulit, di masa krisis yang sulit. Kalau kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan bisa menolong. Memberi hikmat, memberi kecakapan, memberi kepandaian. Nah, Tuhan minta kita supaya mengandalkan Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, belajar dimulai dengan takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Amsal 1 ayat 7 saya ulang sekali lagi. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Ya, pengetahuan, mengandalkan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita membaca Amsal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-18, saya ingin menyinggung lagi bagian ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan jangan engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada anak yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan yang memperoleh pengetahuan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita mendengar didikan Tuhan, mendapat hikmat dan kepandaian. Mendapat hikmat dan kepandaian. Kemudian ayat selanjutnya perhatikan ayat 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi apa? Emas. Seringkali kita mencari emas dan perak. Orang-orang juga mencari emas dan perak. Tapi Petrus berkata, emas perakku tak ada. Yang kupunya apa? Yesus. Dalam nama Yesus bangkit. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Dalam nama Yesus ada pertolongan. Dalam nama Yesus apa yang kita pikir sudah tidak ada jalan keluar, masih ada. Dan firman Tuhan digambarkan seperti
emas dan perak. Hikmat dan pengetahuan lebih dari emas dan perak. Orang yang punya banyak emas dan perak tanpa pengetahuan habis. Tetapi orang yang punya pengetahuan, dia bisa menemukan emas dan perak. Tapi bukan emas dan perak yang menjadi fokusnya. Tuhan yang harus diandalkan supaya kita takut akan Tuhan. Ya, coba perhatikan bagian yang selanjutnya, umur panjang dan kekayaan dan kehormatan. Nah, ini yang sering dicari oleh orang ya. Seringkali mencari umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Tapi dia tidak mencari Tuhan sumbernya. Jadi seringkali orang mencari berkatnya, bukan mencari pemiliknya. Dalam cerita novel tadi ya, seorang anak muda yang hebat dipotong, kehilangan ahli waris, gak punya apa-apa. Karena sumbernya sudah terpotong. Tapi kita punya sumber yang tidak pernah kering tadi ya. Seperti sungai yang terus mengalir. Air yang terus mengalir, menyegarkan dan menguatkan kita. Jalan orang yang takut akan Tuhan, mendapat hikmat dan didikan adalah jalan bahagia dan sejahtera. Siapa yang ingin bahagia sejahtera? Iya, pasti kita ingin bahagia sejahtera, saya juga ya. Ya, menjadi pohon kehidupan, bukan hanya bahagia sejahtera bagi diri sendiri, tetapi menjadi pohon kehidupan, berbuah dan mendatangkan berkat. Orang lain bahagia, orang lain diberkati. Nah, seringkali ketika kita pengen bahagia sejahtera untuk diri sendiri, tapi Tuhan memakai kita supaya kita bisa menjadi berkat. Jadi anak-anak, adik-adik semua, baik yang di sini atau yang di rumah, para orang tua, mari kita memandang dan membawa anak-anak kita supaya bahagia, sejahtera, menjadi berkat bagi orang lain. Itulah keberhasilan. Jadi bukan untuk diri sendiri, ya. Dan apa yang harus dilakukan, ya? Apa yang harus dilakukan? Secara singkat, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber hikmat dan kepandaian kita. Amsal pasal 2 ayat 6, Tuhan yang memberi hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Tuhan yang memberi hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Jadi sumber segala hikmat, pengetahuan dan kepandaian adalah Tuhan. Dan firman-Nya yang menolong kita. Yesus pernah berkata ya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita datang kepada Yesus, kita akan diberi kelegaan. Belajar kepada Tuhan Yesus mendatangkan ketenangan, damai sejahtera. Dan Tuhan menjadi sumber segala pertolongan kita dan akan terus memberkati kita. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Ya. Mengandalkan Tuhan melalui firman-Nya. Tadi beberapa ayat firman Tuhan dari Amsal kita baca. Dan apa yang Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan ya. Kita bisa berdoa kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan. Ya. Yang ketiga, mari kita melakukan bagian kita ya. Belajar dengan rajin, berharap kepada Tuhan. Ya, jangan berarti mengandalkan Tuhan gak belajar, ya itu salah. Ya, salah. Belajar mengandalkan Tuhan berarti juga melakukan bagian kita. Kalau kita sudah melakukan bagian kita dan tetap tidak bisa, yaitu urusan Tuhan. Ya, mungkin kamu dikasih jalan lain. Ya, seringkali kan kita berpikir pengetahuan adalah segala-galanya, enggak juga. Kadang-kadang ada anak-anak yang mungkin secara akademis terbatas, tetapi Tuhan memberi jalan
keberhasilan dalam bidang-bidang yang lain juga. Jadi jangan berkecil hati. Tugas kita adalah melakukan belajar dengan rajin, belajar dengan rajin, belajar dengan rajin. Kalau nilainya tetap pas-pasan, ya enggak apa-apa. Ya. Karena yang seringkali yang jadi bos juga banyak yang pas-pasan. Yang pinter seringkali bekerja pada yang pas-pasan. Tapi kita pengen berhasil semua. Menjadi bagian, melakukan bagian kita. Mari kita melakukan bagian kita. Anak-anak belajar dengan rajin, berharap kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Berharap dan Dia akan sungguh-sungguh menolong kita. Sebagai penutup, perhatikan ayat 7 dan 8. Orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan akan berhasil. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah anak-anak yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Sebab apa di dalam firman Tuhan? Sebab bersama Tuhan kita berhasil. Bersama Tuhan kita menemukan sumbernya. Sumber yang membuat kita kuat, berakar, bertumbuh, berbuah. Sumber yang membuat kita berhikmat, berakal budi, dan memiliki pengetahuan kepandaian. Sumber yang memampukan kita untuk melewati tahun-tahun sulit dan tidak pernah kering. Tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Sumbernya hanya pada Tuhan, Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena firman-Mu menolong kami anak-anak baik TK, SD maupun SMP, para orang tua dan guru-guru. Hamba-Mu, kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan sumber kehidupan kami, sumber keselamatan kami, sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber kepandaian. Dan Yesus menawarkan, marilah kepadaku, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut, rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan Yesus. Mengawali tahun 2022, mengawali semester yang baru ini dengan percaya penuh bahwa Tuhan akan memimpin kami, dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bahwa Tuhan akan memampukan kami. Kami berdoa supaya Tuhan membuka jalan, supaya Tuhan memimpin kepada keberhasilan, supaya Tuhan yang membawa kami kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Dan kami berdoa supaya kami dapat melakukan bagian kami. Menjalankan tugas kami sebagai murid dengan sebaik-baiknya. Sebagai orang tua, sebagai guru, kami ingin melakukannya. Anak-anak dapat belajar dengan rajin. Anak-anak dapat tekun. Anak-anak dapat terus mengusahakan. Dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan. Dengan pertolongan Tuhan kami mendapatkan jalan keluar, solusi kalau kami menghadapi kesulitan-kesulitan. Dengan pertolongan Tuhan kami akan menyelesaikan semester ini dan tahun-tahun ke depan dengan berhasil. Terima kasih Tuhan karena janji-Mu, diberkatilah kami, diberkatilah orang-orang, diberkatilah anak-anak yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Biarlah janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan para orang tua yang di rumah,
kita akan menutup kebaktian ini sebelum nanti mungkin ada guru-guru yang akan menyapa lagi kepada anak-anak. Kita berdoa untuk doa berkat. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama-sama dan mohon berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas ibadah kami dan kami mengucap syukur atas firman-Mu dan janji-Mu bagi kami. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Dan kami punya Tuhan Yesus. Bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan kami, tetapi Tuhan yang menyertai kami, memimpin kami, dan membawa kami kepada janji-janji-Mu, keberhasilan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu atas anak-anak sekalian, baik yang di TK, di SD, dan di SMP. Kami mohon berkat-Mu atas guru-guru, atas staf, dan atas pengurus yayasan. Kami mohon berkat-Mu atas para orang tua dan anak-anak yang di rumah. Kiranya damai sejahtera-Mu, hikmat pengetahuan, kepandaian dari Tuhan dilimpahkan, diberikan kepada anak-anak kami. Dan masa depan mereka ada di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memimpin kami sepanjang kami menjalankan pendidikan di sekolah Kristen Baptis. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dan kami berdoa. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Baik, terima kasih untuk Pendeta Is, Yes. penyampaian firman-Nya. Jadi kita pegang firman Tuhan ini bahwa masa depan kita penuh harapan, ya. Kita jangan putus asa dengan kondisi yang sekarang, tetap berjuang, tetap semangat, kita sekolah, ya. Anak-anak tetap semangat walaupun masih pakai masker. Yes. Ya, yang di rumah nggak usah pakai masker ya. Ya, yang di sekolah wajib pakai masker. Tetap semangat Masih ya. wajib. Jangan masker itu menghalangi sukacita kalian untuk senyum ya. Senyum itu Amin. masih bisa kelihatan dari mata. Yes. Coba. Ya, masih kelihatan dari mata. Ya, bagaimana Oke. Bu Tiara dan Miss Lois? Ya, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih buat semuanya, anak-anak yang boleh mengikuti dengan tertib ya, di rumah tadi tertib banget. Yes. Sekolah juga. Itu aja mungkin. Oke. Mau di screenshot dulu mungkin ya, di foto Oh, dulu. kita oke. mau foto bersama. Beneran ini Satu, foto-fotoan? dua, cheese, tiga. Belum, Cenaya belum kan? Belum. Oh belum, siap-siap dulu. Ya, siap-siap ya. Ayo dengan gaya cantiknya ya. Yang cakep, gaya cakep, yang cantik, gaya cantik. Oke, satu, Oke. dua, tiga. Oh, iya. Oke, sudah Iya. cukup kah? Oke, Lagi. ya. Satu. Oh belum. Dua. Tahan. Yang terbuka aja mungkin videonya, yes. Oh, 3 halaman. 3 lama. Oke, siap ya, masih ditahan senyumnya, oke. Nafasnya ditahan juga, oh jangan, Oh. senyumnya aja yang ditahan ya. 1. Oke, Tahan. kita hitung sampai 72 mungkin ya. Tahun. Kepanjangan. 1, 2, 3. Cisu. Oke, Baru 2 ini. cukup kali ya. 3, Miss. Masih ada kan? Oh, 1 lagi. Kagok satu lagi, Miss. Satu lagi. Atau anak SMP buka atuh kameranya. Iya ya. Ayo anak-anak, Yes, dibuka yes. itu mau lihat wajah-wajah cantiknya. Ya udahlah, difoto aja. Oh, Oke. foto aja. Oh iya lumayan ada yang mau nih sebagian. Ada siapa aja tuh? 1, 2, 3. 3. Yes, oke deh. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Terima Tetap kasih. semangat mengikuti pembelajaran di semester 2 di tahun yang baru. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu lagi besok, lusa. Sampai ketemu. Ibadah berikutnya. Tuhan Yesus Yes, memberkati. Tuhan Yesus berkati.